karena aku tidak bosan-bosannya bulel ya pada My Father, aku akan menceritakan kisah di mana aku tuh pertama mengalami ini. Tahu nggak sih jembatan kereta yang di kampung? Nggak pernah lihat ya jembatan kereta? Yang di Kalus Rayu. Iya. Yang kita bisa lihat dari Batu Meja. Iya. Kan dulu cuma satu ya. Terus habis itu dibangun lah yang twin sebelahnya. Nah, karena masa pembangunan di situ kan bisa diakses ya semua orang-orang. Itu pertama kali aku menyeberangi rel kereta jembatan di atas kali itu kan. Tapi itu tuh kayak wah, literally aku takut ada kereta, aku takut kecemplung karena langkah kaki tuh gede banget. Segitu sampai ntar kita tuh menuju ke jembatan bantuan gitu kayak penyeberangan. Itu wah, itu first time aku diangkat sama ayah terus kayak ayo bilang berani, aku nggak berani. Terus habis itu diangkat. Terus akhirnya itu first time aku kayak memandang Sungai Serayu dari Atas. Iya, jembatan itu respect sih sama ayah. Ayah tuh selalu bawa aku ke tempat-tempat yang kayak tidak accessible gitu, kayak ini tuh nggak wajar gitu. Pernah aku dibawa ke hutan gitu, terus di situ ada jembatan kuno gitu loh, aku nggak tahu itu apa. Naik motor Revo, itu tuh teriak-teriak Revo merah itu. Naik motor Revo, terus habis itu kita tuh kayak anjay, itu tuh hutan dinaikin pakai motor Revo kan sangat-sangat aneh banget ya. Tapi akhirnya kita sampai di kayak air terjun, sungai-sungai yang sangat natural kayak hutan literally. Tapi aku nggak punya fotonya karena itu tuh Bocil banget. Terus di situ di danau, bukan danau sih, cuman kayak danau mini lah ya. Nah di situ tuh ayah berenang gitu-gitu, aku ngeliatin. Itu tuh astaga. Terus habis itu kita menembus hutan lain terus keluar di desa lain gitu. Wah itu keren banget semua, literally respect. Tapi itu doang sih, aku nggak tahu, aku udah lupa pengalaman aku sama ayah. Aku juga banyak yang lupa lagi sama bapak. Iya, tapi ya aku pernah waktu itu masih sekolah kelas 11. Aku nggak tahu, kayaknya mungkin emang tingkah laku aku yang sangat menyebalkan atau aku sombong, menjadi anak yang sombong atau gimana. Tapi you emang selalu menyebalkan dia dulu. Terus habis itu kayak lagi kan kita sama-sama laceng ya. Kayak dikit-dikit marah. Kalau aku dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis. Kalau dia dikit-dikit marah doang. Nyebelin. Iya, karena terus muka aku kayak gini juga ya. Jadi kayak wah. Tapi waktu itu aku nggak tahu ya, aku pikir aku fun dan aku tuh berhubungan baik dengan teman-teman sekelas aku. Tapi at that time adalah teman sekelas aku tuh yang dibully. Nah dia bilang ke BK, bimbingan konseling gitu, kayak ngelaporin ini ada pembulian di sini, aku dibully sama ini. Tiba-tiba pas pelajaran aku nih yang lagi duduk di belakang kelas cengenges, tiba-tiba dipanggil ke depan sama pelaku pembuli sama aku. Terus kayak kok yang dipanggil, kan aku temen dia, kok yang dipanggil. Terus si wali kelasnya dengan poker face bilang, kalian tuh kayak besok-besok lebih merangkul lagi, lebih itu lagi segala macam. Aku pikir aku dipanggil ke depan karena aku waktu itu jadi wakil ketua kelas kan. Ternyata si teacher ini kayaknya menganggap aku tuh pelaku bullying, ngerti nggak? Terus aku kayak astaga, terus aku langsung kayak Clarif, kamu ngelaporin aku. Terus enggak, sumpah aku nggak ngomong kamu gitu kan. Terus aku udah iterasi, aku juga nggak peduli sih sama teacher ini karena dia kayak hate ke aku gitu. Terus soalnya waktu aku diambil rapot sama mama, masa mama aku dikatain yang gini sama dia kayak, Indri jangan sombong ya, tetap sadar, kayak low-key rendah hati segala macam, seolah-olah aku tuh yang look at me, bintang kelas gitu. Enggak, astaga, aku juga yang gak songong, aku masih nyontek ya itu. Maksudnya aku masih yang kayak manusia biasa gitu. Aku cuman gak sengaja dapat nilai bagus waktu ulangan. Karena aku tindakan doa aku tetap kayak manusia umumnya gitu loh. Aku tetap nyontek, aku tetap kerja kelompok. Cuman pas ulangan emang accidentally good result gitu. Dan ketika aku mau ngebelajar emang beneran ngebelajar. Tapi ini bukan flexing, cuman aku emang memperhatikan ya pas di kelas. Jadi aku yakin 100% yang diomongin tuh keluar. Jadi aku nggak usah repeat belajar lagi. Ya tapi intinya adalah dia tuh kayak gitu sampai
mama ngomong ke aku kayak gitu, Indri disuruh jangan sombong, jangan ini. Terus aku gini, oke. Mungkin emang aku harus ada diri dan mungkin ada sifat yang nggak aku tahu kan waktu itu. Terus pernah untuk motivasi mungkin ya, dia ngomong di depan teman-teman sekelas aku kayak yang pinter aja belum tentu lolos SNPTN gitu. Anjir. Itu lolos ujian nasional. Dia ngomong muncrat-muncrat di depan meja aku. Terus itu dengan doa segala macem, dengan kelakuan baik segala macem. Dia tuh kayak anjay, ini dia merujuk aku banget sih, ini di depan aku banget. Terus aku kan ngerasa down ya, yang pinter aja belum lulus SNPTN, dia ngata-ngatain kayak gitu. Ya maksud aku emang buat nge-push yang lain ya. Tapi posisi aku kan aku menganggap diri aku not bad ya. Terus habis itu aku langsung cerita kayak aku sedih banget. Itu masa-masanya down karena kelas 12 tuh ada yang gagal, ada yang itu. Nah kelas 12 ya aku udah ngomong. Kelas 11 kan aku ngerasa wah aku harus prepare banyak nih. Terus habis itu aku cerita kayak ayah aku diginiin gitu. Terus saya bilang yang pintar aja belum tentu lolos apalagi yang enggak gitu kan. Terus aku agak kalem. Terus habis itu aku kesel deh, aku benci sama guru ini. Terus habis itu ayah bilang udah jangan gitu, nggak usah dianggap berlebihan karena ayah belum tentu kayak guru kamu bisa ngajarin kamu. Terus aku langsung kayak oke, aku nggak jadi marah gitu. Terus habis itu emang gagal SNPTN aku habis itu. Tapi dapat beasiswa. Cibal. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Tapi waktu itu aku sempat mengira aku akan gap year ya, karena aku tuh daftar kayak 11 kalian sampai aku menghabiskan uang ayah banyak banget, sampai Amel bilang kayak gini, apa sih ngabisin uang banget gitu, kayak ngabisin duit banget gitu. Terus aku kayak astaga, terus aku merasa sedih. Terus aku akhirnya kan ke Jakarta kan, aku dapat lolos itu di RC anjir, kedokteran. Terus aku pikir aku beneran lolos yang beasiswa gitu, aku udah tes narkoba, tes kesehatan lain gitu, udah dikasih duit sama ayah. Pas ke TU aku tuh kalau kedokteran tuh nggak ada beasiswa gitu. Wah aku bingung kan, karena di laman aku ada tuh kesangkut kalau aku di sini dapat gitu. Terus akhirnya aku mundur dan aku udah bikin CV untuk ngelamar di Alfamart. Terus aku bikin CV juga buat ngelamar di bakery gitu. Terus aku lagi foto gitu-gitu. Pagi-pagi aku dapet SMS coba di masa itu 2020 SMS Dari UMS. I love you UMS. Nah dapet, maksud aku tim UMS tuh sampai yang SMS aku gitu loh. Terus habis itu aku dapet SMS katanya aku dapet wawancara kan, dapat beasiswa kan, terus harus seleksi wawancara. Terus habis itu aku ada wawancara siangnya langsung. Ternyata Online. Ternyata waktu itu aku tuh nggak sampai yang apply dan bayar pendaftaran ke UMS. Cuman emang aku input di akun beasiswaku. Terus ternyata aku dapet, terus aku daftarin nomor SMS aku ke WhatsApp gitu. Ternyata mereka udah WhatsApp aku, cuman nggak ada inian, nggak ada respon. Terus habis itu Tuh mereka SMS ya? iya, pertamanya tuh aku suruh isi formulir gitu, cara kamu menyelesaikan masalah kamu gitu kan. Terus aku tuh dikasih tahu ayah 5 step. Pertama adalah niat kamu menyelesaikan masalah. Terus kedua ikhtiar. Nah kamu tuh harus mengusahakan apapun setelah kamu niatkan, kamu cari jalan keluar, cara-cara men-solve that problem gitu, apapun lah. Terus habis itu ketiga, ini muslim banget sih, tawakal. Kayak oke, hasilnya terserah sama Allah gitu. Terus nanti akhirnya kamu evaluasi, menerima terus evaluasi. Oke, berarti 5 bener gak sih? Iya. Aku udah lupa. Ya, udah lama banget. Terus habis itu akhirnya aku lolos ke wawancara kan. Terus habis itu aku nyusul 2 minggu kemudian orang lain udah kuliah, aku baru masuk. Dan itu ya ampun, itu kayak keajaiban dunia sih. Kayak literally hari satu malamnya aku bikin CV kerjaan, paginya dapet SMS. Itu respect. Kayak ternyata kalau kita cari mimpi
sampai setinggi bintang mungkin kita tetap bisa jatuh ya. Cuman bisa jadi kita jatuh di antara bintang-bintang. Di atmosfer keberapa lah. You know kan atmosfer itu ada berapa lapisan. At least di sini nggak sekerak banget gitu. Ini udah setinggi itu, seret di sini oke lah. Yang penting nggak masih di sini. Anjay. Iya. Respect banget sama Aya sih. Kayak gimana sih dia tuh bisa maintain pikiran-pikiran negatif aku waktu kuliah. Terus kalau kita bikin laporan, aku tuh sebel banget kerja kelompok ya. Kayak astagfirullah, males banget. Tapi ya selalu sampai pernah tensi aku tuh kayak 85 Ya ampun. per 60 berapa, kayak rendah banget. 120-an. Terendah dong. Iya rendah banget. Terus habis itu aku kayak aku bilang Ayah, aku kayak kesel banget sama teman-teman aku gitu-gitu segala macam. Terus Ayah tetap kayak udah kerjain aja, mereka nggak mampu ya udah ntar juga bakal ketahuan gitu kan. Terus aku harus tetap ngerjain. Support daddy. Iya support banget Ayah. Kayak wow. Aku nggak tahu sih aku harus ngomong apa. Tapi Ayah tuh selalu, mungkin karena Ayah orang tua aku ya. Jadi dia tuh gimana sih menyamankan aku. Pernah kalau aku give up kayak aku nggak kuat sama kerjaan ini, aku mau out aja, terus dia kayak ya udah pulang aja, malah nyuruh aku pulang, nyuruh aku nganggur. Dan aku kayak tapi karena dia ngomong gitu aku semakin kayak sadar diri dan aku semakin semangat. Tapi aku tuh ya paling menghindari banget ngobrol sama ayahnya dia. Karena apa? Aku nggak tahu, setiap aku ngobrol dikasih tahu apa itu pasti aku akan nangis. Kayak terakhir di obrolan kita tuh aku nangis sampai nggak bisa napas, bener-bener kayak sampai gitu loh. Orang-orang sampai bingung kenapa bisa ngobrol sama Mas Narsum gitu kan, gitu. Tapi sumpah literally tuh Ayah tuh bener gitu, ngerti gak sih? Benernya nyakitin gitu, ngerti gak sih? Kayak kita tertampar realita, kita tertampar ego, kita kayak menyadari kesalahan kita, terus tapi kayak udah too late gitu, jadi kayak udah gitu ngomongnya tuh lembut. Ella tuh nggak boleh kayak gitu, coba bayangin kalau Ella gini. Ayah lembut, tapi padahal di mulutnya lembut, tapi di hati ini tuh kayak karena pemilihan kata-kata dia kan. Iya, kayak seret. Sakit bro, tidak sanggup hati. Kayak Ayah aku tuh banyak banget haters sih jujur. Karena aku dulu hatersnya, tapi sekarang aku karena sebagai anak aku juga tuh hater saya aku. Kayak kita tuh selalu melakukan persidangan meja kotak. Kayak meja kotak itu. Iya, selalu habis makan kita debat sampai yang kayak Allahu Akbar, this is my father. Aduh. Tapi setelah aku besar ternyata aku menyadari kayak omongan dia ternyata bener gitu. Terus kayak dan kamu keturunannya. Iya, dan aku sekarang father like iya, daughter. Kadang aku takut kalau aku super annoying kayak dia, karena dia tahu dia benar dan dia tuh gimana sih, dia nggak judgmental ya, cuman dia bisa melihat kita tuh kayak blow on banget sih gitu. Kayak ngerti gak sih, tanpa membuktikan apapun. Jadi ntar kita yang mencari jawaban sendiri lama-lama. Terus kayak oh my god ternyata aku blow on itu gitu. Iya. Respect banget. Terus kayak kalau masalah agama juga dia tuh membuat aku tuh kritis gitu kan ya. Itu tuh tapi karena di kampung masih tradisional. Dia pernah nangis gara-gara itu, tapi kita nggak ada yang peka. Iya, waktu itu aku sempat nangis karena aku kan kita udah janjian nih, sepupu-sepupu aku udah janjian kayak aku mau presentasi bagaimana rotasi bulan, terus cara menentukan hari lebaran dan segala macem kan. Terus aku udah siapin laptop. Udah siapin laptop buat presentasi cara menentukan hari lebaran, terus kenapa penanggalan global tuh oke banget gitu kan. Ternyata kita tuh masih kena euforia pulang kampung gitu kan. Terus gak ada yang mau perhatikan aku. Terus setelah itu juga aku ditegur sama Lenadir. Kayak ya udah sih, semua orang tuh punya lebaran masing-masing segala macam. Nah aku belum punya kesempatan untuk ngomong kan waktu itu. Terus aku langsung kayak nangis. Terus aku bilang kayak ya aku diginiin. Tapi
tapi aku nangis bener-bener dari Isya sampai setengah 12 malam. Oh iya. Iya, senangis itu. Terus kita tuh nggak ada yang peka gitu. Iya. Maksudnya kalau aku lebih ke kenapa ya dia nangis, tapi Iya. aku tuh takut mau nanya karena dia kayak yang sebelum menangis dia tuh kayak yang mukanya tuh yang kayak dendam penuh marah Iya. gitu loh. Terus aku jadi nggak berani untuk nyamperin. Cuman kan aku ke Amel pasti kayak, Mel, Indri nangis, kenapa? Udah biarin aja, nanti juga diem sendiri. Amel tuh kayak gitu kan. Terus kayak aku sama Ucri tuh berusaha kayak coba tanyain kenapa gitu. Terus, tapi Amel tuh kayak yang kayak kalau Amel gak usah, udah ntar dia juga biasa sendiri ngobrol lagi gitu, ntar dia akan cerita sendiri gitu kan. Amel bilang gitu, tapi kan kita nggak tenang ya. Iya. Terus ya udah habis itu, tapi itu parah banget sih. Dari jam Isya sampai setengah 12 gak ada yang check on me gitu. Sampai setengah 12 tuh Ucrit tanyain you gak apa-apa. Terus akhirnya aku keluar, terus kita mainan ludo kan. iya. Tapi itu parah Tapi banget. aku tuh bener-bener takut loh, karena pas dia ditegur kayak gitu, dia langsung kayak mukanya kayak penuh dendam, penuh Iya, aku tuh marah gak bisa banget mengontrol gitu. emosi muka aku sih. Kayak masih ayah banget. Jadi kayak aku takut, makanya aku suruh Amel, tapi Amelnya kayak yang kayak biarin aja, nanti dia cerita sendiri gitu. Iya, sumpah. Tapi itu parah sih, aku sesedih itu. Karena kayak gimana sih, aku udah excited banget menjelaskan. Dan aku tuh nggak apa-apa, aku tuh pengen kayak orang tuh beragama nggak cuman follow the lead aja ya, kayak tahu realitanya gitu loh. Kayak how to beribadah. Terus kayak tapi sebenarnya aku sekarang kayak ya wes lah, nggak ada yang salah gitu. Mungkin, tapi aku karena keturunannya jadi aku ngerasa kayak kalau aku benar gitu. Tapi kayak aku bakal menerima aku tuh salah kalau kamu bisa membantah aku gitu. Kayak bantahlah aku sekuat tenaga sampai aku tuh ngakui gitu. Tapi karena orang akhirnya sadar, terus mereka nganggap kayak annoying ya kamu gitu. Ntar sampai iya kue pintar gitu, aku mah bodoh bisa apa gitu. Kayak oh you say it for yourself gitu. Agak kasar sih itu yang tadi itu. Kayak kalau aku selalu digituin sih, kayak iya aku pintar gitu, iya kamu pintar. Kalau aku yang bodoh mah kayak gini gitu. Iya. Aneh banget. Nah, itu selalu gitu sih. Kayak whatever. lagi Gak tau lagi, aku gak ada cerita-cerita yang unik. Pahit. aku nggak terlalu ingat hal-hal yang aku lewatin dengan bapakku, kayak sedikit ada yang hilang. Tapi kangen hal perjalanan hidup. Tapi Ella tuh perjalanan hidup dia tuh super interesting ya. Kayak what the hell, kalau aku di Ella kayaknya tidak akan survive, karena aku lurus aja hidup aku gitu ya. Dia Aku pernah ngamen tuh, orang gila sih ngamen. Ini lucu nih, aku pacaran sama anak pang. Karena aku ceritanya kabur, ya entah kabur yang keberapa lah, buca caper aja itu, karena pengen karena pengen dicari, pengen ada yang lihat aku nih, gua kabur, ayo dong cari gua gitu loh. Terus pas itu kehabisan duit ya kan, terus aku jalan kaki bingung mana ya gua. Terus ada kakak dua manggil aku, kak mau kemana? Aku beralasan lah, oh iya aku kehabisan ongkos mau kesini. Terus akhirnya kayak oh ya udah bareng kita aja, mau kita temenin nggak gitu. Tapi kita mau ke teman kita dulu. So aku diajakin ke tongkrongan mereka, ke tempat mereka ngamen. Kan 2 orang nih. Plot twistnya adalah yang satu itu juga kabur dari rumah karena digebukin mulu sama bapaknya. Kalau yang satu emang dia udah tinggal di jalan, dia udah yatim piatu gitu. Udah lah, terus akhirnya aku kayak kan aku nggak ngaku, terus aku ngaku kabur gitu. Aku bilang aku tuh kabur. Terus yang paling aku ngawur banget, aku ngaku nama aku Laila. Terus orang manggilnya Ila gitu kan. Aku ngaku nama aku Laila, terus aku ngaku bapak aku chef kapal.
Terus kayak rumah kita di Jakarta Selatan sana, entah aku lupa Jakarta, pokoknya aku bilang di Jakarta kan waktu itu di Tangerang ya. Terus rumahnya gede, terus kayak banyak pembantunya gitu. Terus mereka bilang, ada lowongan gak jadi pembantu? Ya nanti aku tanyain ya, aku bilang kayak Temen Ella saat itu please. karena supaya kan kalau misalkan ada yang nyariin aku bilang kenal Dela enggak gitu kan, mereka nggak akan bilang gitu ceritanya kan. Terus habis itu kayak ya udah berjalan gitu, terus kayak aku diajakin ngamen, tapi bukan ngamen yang nyanyi gitu, tapi kayak yang ngasih amplop di motor, terus nanti ada yang ngasih duit gitu, kita ambilin lagi di dalam amplopnya gitu. Iya. Terus nanti Aku baru tahu. hasilnya kita bagi 3. Hasilnya kita bagi 3, terus kayak kita udah sering kejar Satpol PP, terus tidur di masjid kayak gitu kan. Keras banget ini. Yang lebih parahnya, aku diketemuin sama Bapak Tarno. Maksud gue kan ngakunya gue orang kaya banget. Gue ketemu Bapak Tarno naik motor dengan helm gobroknya itu. Ya ampun, mana lagi nemenin temen aku pipis di got. Terus kayak aku baru look. Terus kayak Bapak Tarno langsung, Dela, ayo pulang. Ketemu anjir. Terus bentar ya, bentar. Aku ini dulu, so aku bilang gitu. Terus habis itu udah. You gak pamit? Hah? Sama teman-teman you? Pamit kayak bentar ya, bentar aku kesana dulu gitu kan. Terus udah pulang. Terus tapi Bapak Tarno nggak marahin aku. Terus kan kamu ngamen gitu. Iya, dapat berapa? Ya kadang sehari 100.000, 150, nanti dibagi 3 sama teman-teman aku yang tadi gitu. Terus nggak diomelin. Terus aku dipulangin ke rumah Bude, kayak Bude cuman ya udah aja, kata gue lah nyesel banget gue kabur begini doang pas pulang anjir. Terus ya udahlah kayak gitu. Terus pas kabur yang terakhir kalinya, aduh hancur sudah identitas yang aku buat itu. Tapi ketemu orang lama? Orang yang sama? Ketemu, masalahnya ketemunya aku tuh kayak kan waktu itu dijemput sama bapak aku pakai angkot. Terus kata bapakku, yaudah ayo kita samperin ke mereka, pamitan sama mereka. Anjir, gue udah bilang gue orang kaya banget, terus gue datang ke mereka naik angkot, jir lah. Terus kayak pamitan sama mereka semua. Terus aku bilang bapakku tuh pade aku. Mami bapak. Astagfirullah, imajinasi liar. Iya, ya udah habis itu udahlah gitu. Apalagi ya? Jalan hidup dia literally super sad Apalagi dan ya? penuh petualangan. Oh iya, aku pernah. Yang itu mah nggak seru sih, tapi yang pertama kali kabur aja kali ya. Yang pertama kali kabur. Jadi waktu itu kan aku lupa kelas berapa, kayaknya SMP deh, baru masuk SMP. Terus kan kayak ada study tour gitu, bayar 300 ribuan. Terus aku bilang sama Bude, itu kan baru-barunya ibu aku meninggal ya. Terus aku bilang sama Bude, nanti mau ada study tour, bayar 350 ribu, aku bilang gitu lah. Terus Bude marah, aku nggak tahu kenapa kok Bude marah gitu kan. Marahnya tuh kayak minta sana sama bapakmu kalau dia masih mau ngurusin kamu. Digituin kan, aku ini ya langsung dek gitu. Terus akhirnya aku sedih kan, tapi aku nggak bisa nangis karena aku nggak punya tempat. Maksudnya di kamar mandi pun kedengeran kan pasti. Terus aku kayak ya udah tahan dulu. Terus akhirnya kan di rumah itu kalau siang pasti tidur siang. Terus aku kabur naik sepeda ke rumah Bapak Tarno, aku minta duit. Aku ingat banget aku minta duit 15.000. Terus habis itu Bapak Tarno ternyata pergi langsung berangkat kerja. Terus aku tinggal sepedanya di kontrakannya. Terus aku jalan kaki ke depan yang kita itu pom bensin. Terus aku naik angkot kan. Aku tahu karena aku inget dulu kan sama ibu aku sering kesana. Aku inget banget patokannya cuman ada jembatan di seberang itu udah KFC gitu doang. Terus habis itu yaudah kan aku naik angkot dari situ ke Kalideres. Ceban tuh nggak bisa goceng anjir, Ceban. Habis itu aku naik angkot lagi tapi salah. Harusnya
sebenarnya kalau sama ibu aku bener naik angkot dulu ke Cengkareng, habis itu naik Kopaja. Tapi sebenarnya dari Kalideres itu masih bisa langsung naik Kopaja langsung ke sana, terus di Cengkareng habis kan ongkosnya. Wah bingung tuh, kataku kayaknya dulu deket deh aku jalan kaki Ke rumah Bude? ke rumah bapak. Aku nyari bapak gitu ceritanya, terus nggak ketemu. Aku udah jalan, ternyata sekarang ini aku baru tahu ternyata aku jalan tuh udah sampai Pesing, sampai sebelum rel. Iya sampai situ. Yang kosan aku yang dulu kan ada polsek tuh, puter balik di situ aku balik lagi ke Cengkareng, terus aku tidur di masjid. Jir kan sampai kaki aku kan dulu kaki aku masih suka sakit ya, kaki aku kan masih sampai kaki aku kalau sakit aku tuh mau duduk tuh malu, takut ditanyain sama orang. Terus akhirnya aku ke Cengkareng kan, aku cari masjid. Aku mau ke Budi Darsem, malu lah kan gue lagi kabur ya kan. Terus aku ke masjid kan, ke masjid terus kabur tuh cari bapak aku. Iya kan dibilang minta sana sama bapakmu kalau dia masih mau urusin kamu gitu. Terus kan kirain Bapak Tarno. enggak, pas sabar. Terus habis itu kan di masjid, udah aku tidur di masjid. Terus malam-malam dibangunin sama penjaga masjidnya, kenapa tidur di sini. Terus aku cerita dong, aku mau lagi kabur mau cari bapak aku. Terus aku cerita kenapa, terus akhirnya udah makan belum, terus dibeliin nasi goreng. Terus dibeliin nasi goreng, habis itu kamu tahu nggak jalannya ke sana naik apa gitu. So aku bilang aku tahu, ya udah besok kita kasih uang ya buat kamu sana gitu ya kan. Terus pas subuh dibangunin sama bapak-bapak, ditanyain kenapa tidur di sini, iya sholat subuh dulu gitu kan. Aku kan tidur pakai mukena ada kerudungan semua gitu kan. Terus dia kayak kita ngobrol, kamu kenapa tidur di sini. Terus aku kasih tahu kan, aku cerita lah, dia nangis tuh. Terus dia mengaku bahwa dirinya tuh orang gila, kayak kamu tahu nggak saya siapa, saya tuh orang gila di sini. Kayak hah? Ini iya, so aku kayak hah? Iya, terus yaudah ayo saya doain kamu deh. Terus dia doanya tuh kayak ya Allah ya ciptaanku, tolong bantu anak ini ketemu bapaknya blablabla. Terus besoknya abis sholat subuh terus dia kayak nanti aku samper kamu ya, nanti aku kasih kamu uang, aku bantuin kamu, dia bilang gitu. Terus aku kan aduh, kata penjaga masjid kan aku mau dikasih uang juga, tapi aku kan nungguin lama kan. Terus akhirnya si orang gila itu nyamperin aku duluan ya kan, nyamperin aku duluan. Terus dia bilang kamu ikut aku dulu ya. Terus kan aku takut ya, mau kemana bang gitu. Ini aku kan biasa disuruh beli sayur gitu sama orang, karena kan jadi gini, dia kalau beli sayur sama orang, misal orang suruh dia beli sayur, beli kentang 1 kilo, orang itu, orang lain itu yang nitip akan kasih uang yang benar sama dia, maksudnya dengan harga yang benar, tapi dia bisa bayar kayak cuma 10.000, 2.000 bahkan. Itu orang yang di pasar itu nggak marah karena kayak udah biasa gitu. Nah sisa-sisa uangnya itu dia kasih ke aku, dia kasih semuanya ke aku, kayaknya ada 20.000 gitu kan. Terus aku kayak aku beli air habis itu beli roti. Terus aku naik Kopaja kan, terus kayak anjir kok nggak nyampe yang mana ya. Terus aku tanya dong sama abangnya, bang, sama keneknya gitu, bang nanti saya turun di jembatan yang ada KFC di seberangnya ya, Gang Macan gitu. Menurut saya nggak tahu, tapi pokoknya jembatan seberangnya ada KFC. Iya itu Gang Macan. Iya itu di situ ya bang, terus turunin di situ. Sudah gitu kan, udah tuh aku nyebrang. Ternyata orang-orang tuh masih ingat aku. Semua supir-supir angkot tuh banyak yang ingat aku, kayak kenal gitu kan. Terus setiap ada angkot lewat nawarin, cuman aku jalan aja, aku nggak tahu lah, jalan aja dulu. Nanti kalau ada, pokoknya setiap ada angkot lewat aku lihat bapakku atau bukan ya, terus pada akhirnya aku cari kos-kosan bude Tasya yang itu, yang di Taman Kota. Tapi kan dulu dia ngekos di Tanjung Duren. Aku cari nggak ada, karena udah beda, aku udah lupa juga. Terus aku udah muter terus, jadi kayak yang pas perpus nih kan lurus, ada belokan tuh gang ke sono, jalan lurus terus belok kanan nembusnya tuh yang dari sono. Terus aku jalan terus, pokoknya terus pas di Bang Danamon yang dekat sampahan itu ketemu blok aku. Kayak
kayak bapakku nih kan aku jalan ke sini, bapakku ke sini, terus kayak Dela ya, so aku kayak duh bapakku bukannya aku udah meteran kan, terus kayak, bapak, so aku langsung nangis kan, langsung nangis kejer sampai dari situ sampai ke Roxy sampai ke Kopro aku baru berhenti nangisnya. Kan nangis tuh udah, terus baru ditanya kenapa, terus aku cerita lah blablabla. Udah tuh akhirnya terus ikut narik, terus aku dikasih makan, dibeli minum, dibeli jajan. Terus habis itu aku dianterin ke Bude Tasya, ternyata Bude Tasya pindah ke apartemen di Senen. Itu pas mau puasa tuh, pindah ke apartemen di Senen. Habis itu anjay enak lah ya, dulu nggak pernah tinggal di apartemen, terus tinggal di apartemen, so aku kan betah. Terus bude aku nyetel di TV, nggak bude, sepupu aku lihat aku jadi orang hilang di TV. Sumpah. Iya, bude Yati sama Pade tuh ngelapor ke polisi. Iya anjir, beneran. Sumpah. Iya. Tuh cerita ini sih. Iya, bude. Terus habis itu bapakku kan cerita bahwa Parah. bapakku tuh cerita bahwa untung ketemu hari ini. Kalau kemarin soalnya bapakku belum ada di Jakarta. Kayak untung banget aku putar balik gitu. Kalau enggak aku akan ngapain di sana kan, gak ada bapakku. Jadi ketemu tuh selesai. Ya udah Dia tinggal sama Bude Tasya berapa lama? seminggu sampai puasa 3 hari kayaknya. Puasa 3 Dia hari. pernah masuk TV. Iya, anjir. Hilang. Ini orang hilang. Orang hilang. Terus habis itu kayak ya udahlah kan makan enak apa segala macemnya udah. Terus habis itu pas udah semingguan kayaknya pulang deh. Terus aku dianterin pulang sama bapakku tapi cuman sampai Kebon Nanas. Terus karena bapakku nggak mau nganter sampai sana, terus aku dikasih uang kan gope kayaknya tuh dari bapakku 300 udah pokoknya totalnya gope. Terus habis itu aku pulang naik ojek cuman nyampe gang depan. Terus pas aku jalan kayak anjir aku deg-degan nih jalan cek Sakila keluar dari rumah. Dela ya, Dela pulang, Dela sini masuk. Disuruh masuk. Itu pertama kali ini kan? Iya, pertama kali. Kayak, sini masuk. Lu dari mana aja dan kita semua nyari lu. Nangis semua satu rumah. Lagi semua nyari minum dulu. Kenapa jadi ketangis ya? Minum dulu. Ambil minum. Minum kan. Lu kemana aja? Kenapa sih? Kemana suku? Enggak, aku nyari bapak aku. Aku bilang gitu. Kok goblok sih? Kenapa nggak bilang? Diomelin. Tapi mereka sambil nangis kan. Terus mereka nganterin sekeluarga anjir, Sakila, neneknya, mamanya, bapaknya si Henry, adenya sama Mas Aldi. Kayak nonton gitu. Terus habis itu ada buta hajab keluar. Dela, ya Allah Dela kamu kemana aja dong? Sedih banget sumpah. Kemana aja terus kan semua orang jadi keluar ya. Butarwa, Bu Rudi, semua orang keluar. Terus Bude sama Pade doang sih yang nangis. Pade pulang dari masjid, ya Allah Dela gitu doang. Terus di rumah tuh nangis semua orang-orang anjir. Terus habis itu ya udah aku lupa, aku cuma ingat sampai kita nangis-nangisan doang. Coba guys, ya Allah. Aku juga nggak expect satu gang bakalan nangis semua. Terus habis itu kebesokannya tuh teman-teman satu gang pada cerita kayak gitu tuh nyari-nyari lu, disuruh sama bude lu nyari-nyari lu kemanapun, pokoknya kita cari-cari lu muter-muter. Itu katanya mereka anjir. Aku merasa bersalah nggak? Iya. Ya Allah, sampai tapi aku masuk nggak expect TV lagi. Iya, sampai masuk TV. Tapi ini aku baru dengar jujur dari dia. Ya Allah, ini sedih banget. Masa-masa pembangkangan dia. Iya, Tapi itu sedih banget sumpah. Nah, Aku nggak kebayang misalnya aku harus tidur di masjid. even ayah galak banget, aku nggak pernah kepikiran untuk kabur coy. Iya. Nah, literally. Tapi waktu saat itu kan aku tuh ngerasa kayak apa ya, aku udah nggak ada ibu aku. Bapak Tarno kan hitungannya udah bukan bapak aku, tapi aku di rumah dia kan nggak betah ya. Maksudnya kayak ini bukan hidupku gitu, aku nggak betah. Terus pernah juga tuh waktu itu gara-gara kayaknya aku pulang sekolah main, udah nyapu ngepel, terus aku main naik sepeda kan ke rumahnya Kak Melisa.
Pas itu pulang emang agak mau maghrib, pagernya dikunci. Terus aku kayak masa gue ngetok-ngetok malu, terus nunggu depan rumah jadi malu. Terus aku pulang ke rumah Kamelisa lagi, terus besoknya aku sekolah pakai bajunya Kamelisa, buku dari Kamelisa. Terus Bapak Tarno datang ke sekolah istirahat. Terus saya ucuk mau ketemu Dela, guru. Nur ada panggil ke BK anjir. Tapi emang POV kalian tuh bertolak belakang tau. Kayak kalau bagi Oleh tuh pengen kamu tuh pas lagi dikunci kamu minta maaf yang gedor-gedor nunggu di depan sampai lulu. Pokoknya VOC banget lah, kayak Majapahit banget. Iya kayak tolong bagi. Sedangkan karena dia udah tipikal manusia yang oke, aku udah pernah survive nih dengan ditelantarin, terus dia mencari jalan lain gitu kan. Iya. Gitu sih. Sangat berbeda. Sedih. Tapi apa ya? Kalau aku waktu di rumah bude kan aku ngerasa kayak terpencil banget ya. Ngerti nggak sih terpencil kayak soalnya semua kesalahan yang ada di rumah itu tuh kayak ke aku semua gitu loh. Kayak misal aku jagain Arif, bukan Arif masih kecil, terus digangguin sama Yuda sampai nangis. Bisa-bisanya Pak dia bilang, kamu tuh ya kalau jagain adikmu tuh selalu nangis. Tapi aku nggak ada tenaga atau di dalam diri aku tuh kayak aku nggak bisa aku nyautin gitu tuh aku nggak bisa kayak gitu. Terus waktu itu juga lagi ngepel Yuda kan, Yuda tau lah Yuda kayak gitu. Dulu aku lagi ngepel emang agak telat setengah jam. Aku ngepel telat setengah jam, terus si Yuda itu main nggak pakai sendal keluar masuk. Terus aku omelin dong, jangan keluar masuk dong. Terus dia ngomelin aku, makanya kalau sore tuh ngepel dari siang. Aku ngerasa kayak bukan maksud gue ya oke, tapi maksudnya kan aku juga aku pulang sekolah tuh jam 2, nyampe rumah kan jalan kaki, nyampe rumah setengah 3. Aku tuh pengen kayak mau pengen rebahan gitu. Kalau Bude emang jam setengah 3, jam 3 tuh udah nyapu, udah ngepel, bahkan setengah 4 aja tuh udah rapi biasanya. Jadi kayak aku kayak pulang sekolah baru nyampe, belum sempet makan, langsung nyapu ngepel kan agak berat juga ya, bocah SMP. Aku nggak masalah sih nyapu ngepel, emang itu tugas aku, cuman maksudnya kalau telat dikit ya gimana ya, maksudnya aku kan mepet gitu loh jamnya sama jam pulang sekolah aku. Udah gitu aku jalan kaki juga. Sedih banget ya. Makanya aku ngerasa terpencil aja gitu di rumah itu, jadinya bikin aku ngerasa kayak nggak betah. Iya ngerti sih, apalagi orang asing nggak ada siapa-siapa. Kasihan nggak punya rumah. Ini aja kita numpang bayar, nggak punya rumah kayak person ya, in person. Kayak nggak ada yang bisa diandalkan. Kayak sesusah-susah aku masih ada yang kayak membenarkan pola pikir aku gitu, berarti kan. Kayak even dalam kesulitan. Apalagi kayak misal kalau di sana kan setiap aku bikin salah tuh aku nggak ada kesempatan untuk menjelaskan gitu loh kenapa aku melakukan itu gitu. Nggak ada kesempatan untuk itu, jadi kayak selalu miskomunikasi tau. Iya, kayak waktu aku inget banget ya waktu itu kerja kelompok anjir. Pulang sekolah aku udah kayak buru-buru nggak lari sih, kayak jalan cepet buru-buru supaya aku bisa nyapu ngepel. Terus aku ke rumah temen aku, udah gitu rumah temen aku kalau naik motor aja tuh 30 menit dan aku jalan kaki ke sana. Kan bayangin tuh harus nyapu ngepel mandi terus jalan lagi ke sana. Sekolah udah izin ya, udah aku mau kerja kelompok, iya jangan lama-lama pulangnya gitu. Tapi karena aku datangnya telat jadi agak lama, dan tau lah ya bocah SMP dulu kerja kelompoknya tuh kayak apa, kan sering bercanda-bercanda. Terus aku pulang ngelewatin maghrib, terus aku dimarahin kan, cewek kamu tuh cewek, kamu kerja kelompok, emang kerja kelompok tuh ngerjain apa sih? Kayak benar-benar nggak ada kesempatan untuk menjelaskan kenapa aku begitu, karena mereka nggak punya trust gitu ke kamu gitu ya. Iya, terus juga kan aku jalan kaki anjir. Even aku sebelum maghrib aku udah berangkat pulang dari sana, aku jalan kaki kan pasti lama banget ya. Ya udah, pokoknya yang paling sering tuh kayak gitu, setiap aku buat kesalahan tuh kayak mereka nggak tanya alasannya apa, kayak nggak ada kesempatan aku untuk menjelaskan.
Bahkan sampai sekarang aja tuh aku pasti kayak even di kantor aja tuh kayak aku selalu mikir kayak misalnya aku bikin salah, ini kalau aku jelasin boleh nggak sih, ini harusnya aku jelasin nggak sih gitu kan. Kalau misalkan aku kayak aku bikin salah, ini harusnya aku jelasin nggak sih, emangnya ini salah ya. Atau kadang aku kayak ini kalau kayak gini aku harusnya nangis atau senang atau kayak gimana, jadi kayak aku sulit mengekspresikan gitu loh. Kadang-kadang aku perlu validasi dari beberapa orang kan, kayak aku sering tanya sama kamu gitu kan, kalau kayak gini ini boleh nggak sih, kalau aku marah ini nggak apa-apa nggak sih, normal nggak sih, seringnya kan kayak gitu. Karena dari dulu aku nggak bisa kayak begitu, maksudnya aku nggak tahu harusnya ini aku marah atau nangis atau apa, nggak ada kesempatan untuk itu. So sad. Tapi sekarang aku udah grow. Yes, kayak oh my god, tapi we all grow ya seiring berjalannya kehidupan. Tapi kok hebat banget aja, kayak you can survive. Tau gak sih, kayak ayah tuh pernah ngomong yang kayak Ella udah bertahan sendirian aja udah membanggakan gitu. Tapi waktu itu ayah bilang kayak gitu, aku tuh lupa lagi ngomongin apa ya, kan aku sedih, kayak bilang dia hidup sendiri, Ella hidup sendirian ya. Terus kayak mana waktu itu kan gajimu kecil banget kan. Terus kayak Berapa? ya, 2 2 juta kan sih, 2 juta di Jakarta coy. Terus aku kayak aku ceritain emang gajinya berapa dia di sana gitu-gitu kan. Aku bilang apa dia tinggal di sini aja ya gitu-gitu kan. Terus kayak dulu tuh sempet ada wacananya Kayaknya pas balik kita lagi kan. baru-baru deket itu nggak sih? Ya pokoknya kan di situ udah dia ada hubungan toksik, ada apa trauma masa lalu gitu kan. Aku kayak Udah duitnya dikit, ngehidupin mau kondo. orgil, mungkin dia cari afeksi lain ya. Iya. Di apa di figur lain. Tapi di situ aja kayak bilang apa udah survive aja udah membanggakan gitu kan. Kalau kayak astaga, aku respect banget. So aku kayak oke, kita nggak boleh menuntut orang segitu nih gitu. Tapi aku sekarang ini banyak banget hal yang aku lupa gitu loh. Kayak yang sekarang ini yang benar-benar membekas di kepala aku tuh kayak 3 tahun 4 tahun belakangan, kayak pas aku grow up di kerjaan apa ya sekarang. Dan kalau yang dulu-dulu tuh aku akan ingat kalau ke-trigger doang. Iya betul. Nggak yang akan jadi melekat Betul. gitu tuh enggak. Sama sih, aku juga kayak ingat pas masa-masa mungkin kelas 11-an. Tapi selain itu aku nggak inget. Iya. Kayak aku inget yang dia, ayah, yang ada tokoh-tokoh utama aja gitu. Tokoh-tokoh di novel aku, kalau aku di novel kalau Kan emang pas dia SMP bikin ya. Wattpad ya sih. Iya. Terus kalau di kayak SMP aku kadang lupa gitu. Kecuali emang teman-teman dekat gitu beringat. Tapi ya pas masih kecil kalau core memory ya dan inget lah. Ya, sedikit kalau ke-trigger doang. Kalau aku bener-bener yang melekat di kepala aku tuh bener-bener 3-4 tahun ini, karena gak tau ya, kayaknya karena ini masa-masa emas aku kali aja. Iya. Jadi keingetan terus, Iya. kayak lagi ditinggi-tinggiin dulu, kayak udah ini masa-masa yang enak sih buat aku. Walaupun stres, tapi menurut aku stresnya tuh waktu Iya, maksud aku dalam pergerakan yang ke atas gitu ya. Apalagi aku karena nggak pernah divalidasi ya, aku sekali divalidasi tuh aku akan haus validasi, aku akan aduh apalagi nih gue harus ngapain supaya gue dapat validasi, supaya gue bilang gue dapat kayak good job Dela, mantap Dela, keren Dela gitu. Kayak jadi terlalu ambisius sekarang. Coba-coba pesan kamu untuk manusia-manusia yang lagi bertumbuh. Apa ya? Duh gak bisa lagi mulas jujur. Pesan-pesan untuk manusia yang lagi bertumbuh, kayak kataku mah percaya proses aja sih. Maksudnya walaupun agak stres, repot, ya usaha aja gitu, usaha untuk tumbuh, jangan gampang nyerah. Ya boleh lah nyerah, tapi jangan yang sampai berhenti, istirahat aja dulu. Anjay. Tapi iya guys, kayak emang mungkin apa sih, hari buruk tuh 1000 ya, tapi siapa tahu 1001 itu Ada hari baik. Iya, pasti ada kok. Maksudnya bertahan lah at least. Iya pasti ada. Stay alive. Sumpah sih, emang kehidupan. Iya anjir.
Hidupku Tapi tuh gila memang banget coy. kalau diingat-ingat hidup aku sangat Hmm. banyak geranjulan. Iya ya, aku selalu pikir kayak my life tuh oh my god miserable banget, yang kayak kehidupan aku tuh susah itu. Tapi kalau aku dengar ceritamu, cerita Malaysia, kayak what the hell, how can people to survive gitu. Kayak aku dengan ayah itu aja susah payah ya aku survive gitu. Dengan ayah dengan keadaan yang seperti itu, tapi kalian tidak mempunyai siapapun. Maksud aku tuh Tapi yang iya. benar-benar full support gitu ya. Itu gila banget gak sih? Tapi emang bener ya kata orang yang kayak kalau kita kehilangan ibu tuh kita kehilangan setengah hidup. Tapi itu beneran kayak nyata loh. Kayak setelah ibu aku nggak ada tuh kayak kan bener-bener gedubrak banget tuh hidup aku ya. Sampai sekarang akhirnya kayak ya udahlah. Akhirnya kayak setiap ada masalah. Sekarang aku tuh ya kalau punya masalah aku akan apa yang aku lakuin supaya masalah ini selesai. Aku akan kayak cari dulu akar masalahnya, kayak ini kenapa kayak gini, terus kenapa, pokoknya cari dulu ini kenapa kayak gini, baru nanti kan bisa supaya nggak kayak gini tuh harusnya gimana gitu. Aku diajarin sama miss aku tuh kayak gitu, kita tulis aja masalahnya tuh apa, ceritanya seperti apa, nanti kan baru kelihatan tuh masalahnya apa, baru diselesaikan masalahnya. Anjay, Iya. aku sudah besar, aku sudah 22 tahun. I'm going to be 24. Semoga kita semua bisa Iya coy. tetap hidup dengan baik, terus Amin. semua masalah apapun ya kita bisa laluin dengan baik, dengan kepala dingin, nggak yang meledak-meledak nggak jelas. Kita nggak bisa berdoa kita nggak punya masalah ya, karena masalah pasti selalu ada. Tapi kita bisa berdoa semoga setiap ada masalah kita bisa selesaikan itu dengan baik dan kepala dingin, dan masalahnya nggak serumputan gitu, nggak jembet, nggak kusut banget ya. Iya cuy. Fighting aja. Tapi emang sih waktu itu waktu awal-awal aku kerja tuh aku bener-bener depresot banget, yang kayak depresot banget. Yang aku bisa nangis di TJ, nangis Nangis dimanapun aja. nangis habis turun dari KRL, pas nunggu KRL. Pernah tuh waktu itu nggak tahu ada ilham apa, tapi ada teori kereta, tau gak sih yang pernah aku dengar. Terus tiba-tiba aku ngeliatin kereta ke arah Tanah Abang, aku lagi di Duri kan, so kayak oh kalau aku ketinggalan kereta ternyata aku masih bisa nunggu kereta selanjutnya gitu. Ngerti gak? Anjay. Terus aku di situ kayak oke, nggak apa-apa, even aku Tandanya- gedebak-gedebu kayak iya. gitu. Terus habis itu at least aku bisa sampai ke tujuan aku kalau aku sabar, kalau aku mau nunggu. Betul. Kayak ada right time kok gitu. Misal kereta jam 10.55 gitu. Itu kan udah ada yang ngatur. Aku juga lagi Apa tuh? kayak dulu sama hampir sama yang kamu ini. Kayak dulu aku tuh pengen banget, nggak pengen sekolah, terus akhirnya aku kayak pengen banget sekolah tapi nggak kesampaian, terus sampai pengen banget lagi, sampai nggak pengen lagi, sampai sekarang aku udah daftar sekolah paket C, Respect kan? pakai uang sendiri, Kayak kasbon dari kantor sih, tapi You know kan, dia tuh her life amazing banget. Dia udah kerja dari berapa? lulus SMP Tuh, bayangin. kerja di warung. Aku bahkan selalu ngeluh kayak ya aku mau bisa kerja kayaknya deh. Enak manja banget. Aku kayak aku ilfeel ke diri sendiri ketika aku dengar cerita Ella, cerita Malaysia yang kayak yang Malaysia cerita kalau dia tuh bukan tipes, I don't know dia tipes or something, dia demam kayak aku mati nggak apa-apa dalam keadaan mau kerja, yang penting aku bisa menghidupi mama aku. Itu Iya anjir. sedih banget. Jadi dari SMP dia tuh yang benar-benar seluntang-luntung itu, ngerti gak sih? Tidur di mobil sama bapak diangkut anjir. Sumpah. Tapi aku setiap ditanya sama bude-bude aku bilang aku ngontrak supaya bapak aku nggak dijudge. Jadi padahal aku tidurnya di mobil. Tuh sad banget. Terus aku pernah tahu kan waktu baru kerja di warung, baru berapa hari gitu kayak aku kesiangan kan, aku tidur di mobil. Jadi ini warung, mobil bapakku parkir di sini dan aku masih tidur. Terus kayak orang-orang di sekitar aku tuh bangunin aku untuk kerja. Kayak ada tukang es di situ, tukang es batu, gitu, kayak, iya warung. Terus kayak Dela nggak kerja gitu, itu warungnya udah buka gitu. Terus aku bangun kayak anjir kesiangan. Tapi
tapi ya ampun respect banget sumpah El. Iya. Kayak aku nggak kebayang. Sampai aku punya bos yang kayak aku udah nggak kerja sama dia, tapi dia sekarang masih baik banget sama aku, kayak sering tanya kabar, terus sering ajak makan bareng, bahkan dia kasih satu masukan ke aku yang kayak gini. Ntar dulu aku inget isinya tapi aku susah keluarinnya. Kayak dia tuh bilang, sampai kapan kamu mau jadi hamba terus? Kita tuh harus kita tuh harus jadi raja di istana kecil kita gitu. Walaupun istananya itu kecil, tapi kamu rajanya. Iya juga bilang mendingan jadi bos kecil daripada menjadi pembantu besar. Betul. Terus sampai bos aku tuh bilang kayak pas kemarin kita terakhir ketemu kan, dia tanya, gimana sih kantor kamu tuh kerjanya kayak apa? So kan jelasin panjang lebar kayak bener-bener kayak presentasi gitu kan. Terus oh ya bagus. Terus dia bilang kayak, kamu kerja tuh baik-baik ya, bener-bener pelajarin ilmunya, siapa tahu nanti kamu dapat ilmunya, kamu datang ke saya, kita bilang sama Pak Jack kita buka usaha bareng. Sampai dia bilang kayak gitu, kayak anjir ini mustahil tapi enggak mustahil, tapi mustahil tapi enggak. Itu tuh gitu. Inspiratif sih kayak itu dopamin kita gitu. Terus apalagi pas terakhir dia tanya, kamu udah berapa tahun di situ? 3 tahun, 2 tahun lagi pasti bisa gitu, belajar ya gitu. Terus kayak anjay, apakah akan doa apa ini, doanya siapa ya? Sumpah respect banget saya. Iya, so makanya aku kayak sayang banget sama Pak Dewa dan thank you so much Pak Denny, Mbak Sud, semuanya thank you so much. Udah gak sih, udah 21 menit anjir. Oke lah, kita akhiri nyepingan kita hari ini. Bye.